Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melakukan simulasi routing statik di Mikrotik. Untuk aplikasi yang kita gunakan di sini ada GenS3 dan juga VirtualBox. Dimana VirtualBox saya? Mari kita buka dulu VirtualBox-nya. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi tujuan dari simulasi ini yang pertama itu untuk mengetahui cara kerja routing statik di Mikrotik. Nah, untuk pertama, lalu mensimulasikan routing statik ini di Mikrotik dengan menggunakan GenS3. Hal yang pertama perlu kita lakukan adalah membuat topologi jaringan seperti skema berikut. Lalu untuk di GenS3-nya sendiri, pada awal-awal ini kita harus membuat project baru dulu, ya, new blank project dokumen kita buat di sini. Lalu jika sudah, nanti akan di bagian sininya akan menjadi warna putih. Lalu setelah itu kita pilih edit, lalu ke reference. Nah, lalu ini kita pilih di VirtualBox VMS. Setelah itu kita pilih PC. Bukan, karena nanti kalau awal-awal ini masih kosong ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mau ini, kita pilih new, lalu kita pilih run this VirtualBox VM in my local computer. Nah, lalu kita di sini kita pilih VM-nya ini mau PC atau router, gitu. Nah, nanti jika sudah di PC-nya kita edit, lalu namanya bisa kita kasih PC. Lalu untuk networknya, adapternya ada 2. Lalu untuk first port name-nya itu LAN. Lalu di sini port name keduanya itu bisa kita kasih manage. Oke. Sudah, let's configure virtual. Ini centang. Baik. Terus untuk routernya sendiri, kita di sini ke simbol ya, kita cari apa namanya, tampilan yang router firewall. Nah, kita ketikkan firewall aja, terus kita masuk ke classic. Nah, ini kita pilih yang ini. Lalu namanya bisa kita kasih R atau mau dikasih router, bebas. Untuk adapternya di sini ada 5. Lalu untuk name formatnya di sini saya menggunakan Ethernet. Lalu untuk type-nya kita pakai PCNet Fast 3. Lalu ini untuk nama-nama portnya. Setelah itu kita oke. Nah, setelah itu kita lakukan drag and drop untuk membangun topologi seperti yang ada pada modul. Nah, jika sudah, jangan lupa kita pastikan membuka Oracle VirtualBox Manager ini. Lalu juga sudah terdapat ini PC, apa namanya, VM PC dan juga VM Router OS. Nah, lalu nanti ketika kita sudah dibuat seperti ini. Nah, untuk buatnya nih cukup di drag and drop aja. Tapi untuk kabelnya kita bisa pilih ini, terus kita apa namanya ini, kita tarik garis seperti biasa. Namun perlu diperhatikan di sini untuk tarik garisnya nggak bisa sembarangan. Misal di sini ETH0, berarti sini juga ETH0. Terus kalau dari sini ETH1, berarti ke sininya ETH0 dan selanjutnya. Itu perlu sesuaikan sesuai mungkin dengan skema jaringan yang ada pada modul. Lalu setelah disambungkan, ininya web servernya nanti masih berupa PC ya awalnya. Lalu kita lakukan rename di sini.
dengan, nah ini diklik aja 2 kali terus di rename. Lalu untuk apa namanya ini, tampilannya kita bisa ini klik kanan pada isinya, lalu kita ganti change symbol. Nah di sini kita cari server. Terus kita klik yang klasik. Nah kita pilih yang ini terus di apply. Nah jika sudah, baru kita run semuanya ini. Kita klik ini run, lalu nanti akan muncul seperti ini, PC 3, lalu PC 1, lalu PC 4, lalu ada ini. Untuk server ada router 5, router 1, 2, dan 3 sebenarnya ya. Nah, oke, untuk langkah selanjutnya kita di sini bermain di PC 1 dan juga PC 4 atau PC 3. Oke. Baik, jadi di sini kita masuk ke PC 1 terlebih dahulu, lalu kita ke Winbox-nya. Lalu kita pilih MAC address-nya terlebih dahulu, ya kan? Lalu untuk selanjutnya kita ke IP address. Nah, di sini kita lakukan list address. Addressnya apa aja? Bisa kita cek di sini. PC 1 ya, PC 1 berarti addressnya yang perlu kita list di dalam router 1. Di router 1 ya, ini maksudnya di router 1 itu berarti ini 12 ini ETH0 atau ETH1 berarti 12.12.1. Terus ini ETH1 nya ETH2, ETH2 nya berarti 13.13.1. Lalu ini di sini 192.168.1.62/26. Lalu di sini ada 192.168.1.126 H 126. Oh iya, 126. Slashnya di sini adalah 26. Nah, slashnya 26. Jika sudah kita melakukan menambahkan list pada IP address, selanjutnya kita akan apakah firewall? Sebenarnya bukan, ke sini sudah. Oke. Untuk langkah selanjutnya adalah kita setting ini. Nah, ini ke properties. Nah, kita ke internet protocol properties. Nah, berarti di sini di PC 1 ya kan, di PC 1-nya kita harus setting IP subnet sama default gateway. Nah, untuk IP-nya di sini adalah 192.168.1.1/26. Yang berarti subnet masnya itu 25.25.25.25, yang terakhirnya 192. Nah, untuk default gateway-nya kita pakai ini 192.168.1.62. Wait. Oke, nah setelah kita klik OK, nanti akan muncul notifikasi bahwasanya local area connection connected. Close. Nah, jika sudah,
kita akan menyeting PC 2 terlebih dahulu ya. Nah, setting PC 2. Ya, untuk PC 2 IP address-nya itu 65, subnet dengan subnet emasnya 192/26. Lalu untuk default gateway-nya kita pakai yang di ETH3 sini 126. Nah, sudah sama seperti tadi ya kan. Oke. Habis itu disilang. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan tes dengan cara ping apakah sudah bisa terhubung antara PC 1 dan juga PC 2, ping 192.168.1.1. Oke, jika sudah melakukan reply berarti itu artinya sudah terhubung ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan setting pada PC 3 atau di sini kalau di punya saya itu berarti PC 4. Nah, PC 4 ini. PC 4, nah itu dokumen. Nah, kita masuk ke PC 4. PC 4-nya di sini adalah kita cek ke Winbox-nya, lalu kita pilih MAC address-nya, kita masuk ke IP address-nya. IP address kalau PC 4 berarti IP address router 2, yaitu yang pertama ada 12.12.12/24, lalu itu ada ether 1, lalu ada 23.23.23.2/24 di ether 2, lalu selanjutnya ada 192.168.1.254/25 itu ada di ether 3. Oke, jika sudah kita lakukan ini, maka kita selanjutnya harus menyeting ini IP protokol pada PC 3 yang dimana itu addressnya adalah ini. Nah, jika sudah kita klik OK, kita close. Nah, nanti akan muncul notifikasi local area network telah connected, gitulah, telah terhubung intinya. Nah, jika sudah, kita di sini kan PC 3 di sini kan sendirian. Kalau mau ngeping ke sini itu kan nggak bisa, ya belum diajarin. Caranya ya apa? Caranya harus dilakukan routing secara statis itu. Kita harus nembak-nembak satu persatu. Nah, tapi sebelum melakukan routing statis, kita akan masuk ke web servernya terlebih dahulu. Nah, di web server juga sama ya teman-teman. Kita masuk ke Winbox-nya untuk mengatur router yang ada. Nah, sebentar. Untuk router 3 yang ada yang bisa kita setting di web server ini. IP address-nya ini sebagai berikut ya. 13.13.3, 23.23.3, 43.43 ya kan, dengan ether sebagai berikut. Jika sudah sama, setelahnya kita harus setting ini IP PC-nya. Kita properties. Nah, di sini adalah IP address-nya itu 4343.1 dengan subnet-nya 24/24 berarti 0. Lalu untuk default gateway-nya adalah ini, ETH2 434343.3. Oke, nanti kalau sudah di close, maka di sini akan muncul bahwasanya local area network itu telah terhubung, has been connected. Seperti itu. Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah melakukan routing pada PC 1, pada router 1. Nah, di router 1 kita lihat
terus kita masuk ke IP, lalu kita masuk ke routers. Nah, di sini kita perlu add-nya. Yang pertama itu ada ini 192. Nah, yang ini ya berarti. Nah, ini 192.168.1.98. Itu artinya kemana itu? Kita berarti itu artinya nembak ini. Kita harus nembak ini dengan slash 25. Nembak networknya. Nah, dengan gateway-nya berarti dia masuk ke sini itu dari router 1 masuk ke sini itu berarti lewat gateway mana? Lewat sini kan? Oke, kita cek terlebih dahulu ya. Nah, ya lewat sini. Yang dimana gateway-nya itu adalah 12.12.12.2. Jadi destination address-nya yang pertama yang perlu kita tambahkan adalah ini. Lalu untuk gateway-nya adalah berikut. Kok bisa ya? Kita menyesuaikan skema jaringan yang ada pada modul. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya kita harus menambahkan ini dari router. Berarti kita kalau biar supaya menggapai web server, berarti kita harus menambahkan ini 4343.0 dengan gateway-nya kita masuk ke sini itu lewat ini, lewat ETH0 dengan apa namanya? IP 13.12.13.3 ya. Jika sudah, kita klik apply. Oke. Maka kita setelah itu bisa melakukan pengecekan. Oh, belum. Kita belum bisa melakukan pengecekan. Kita harus melakukan routing status terlebih dahulu pada router 2 yang bisa kita setting di PC 4. Nah, kita masuk ke Winbox. Lalu kita pilih IP address. Mana sih IP root? Nah, ini loh. Nah, yang pertama dari router 2 ya, berarti kan menembak ke sini. Berarti kita tembak salah satu jaringannya saja. Di sini saya nembaknya itu 192 satu. Wait. 192.168.1.128/25 dengan jalannya 2323. Untuk mana itu? Kan kalau ini jelas nih 168.1 itu kan berarti nembak yang sebelah sini. Kalau 128 ini nembak yang mana? Sorry, ini router 3. Kita lihat yang router 2. Router 2. Nah, ini router 2. Ini PC 4 kan? PC 4 kok 128 sih? Apa saya terjadi kesalahan? Sepertinya terjadi kesalahan ya. Oke, berarti bisa kita salah klik saya. Nah, ini yang benar 4343 ini 4343 nah ya, sudah sesuai ya kan. Slashnya jangan lupa dicantumkan juga ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya ini berarti kan nembak yang sebelah sini. Nah, terus yang tadi yang 43 berarti kan nembak yang web server begitu. Jika sudah, kita belum selesai, kita harus setting juga pada web servernya itu sendiri. Web servernya ini kita harus setting juga nih di sini di IP di root. Nah, ini dia. Kita lihat aja modulnya apa. Di modulnya di sini berarti kan kalau dari web server berarti kita harus nembak ini 192.168.1.0 atau dan ini juga berarti kan ini AS. Nah, ini dua ini yang perlu ditembak.
Nah, jika sudah, teman-teman bisa melakukan pengecekan dengan cara, misalnya saya dari web server mau ngeting 19 apa, mau ngeting PC 1, berarti 192.1.168.1.1. Nah, sudah reply ya, berarti ini sudah bisa terhubung antara web server dan juga PC 1. Lalu saya mau ngeting PC 3, ping 192.168.1.253. Enter. Nah, sudah melakukan reply. Nah, ini artinya semua jaringan di sini dengan skema yang telah kita buat sudah berhasil terhubung, atau bisa kita bilang bahwasanya routing statis dengan topologi skema jaringan seperti berikut sudah berhasil kita lakukan. Oke, jadi sekian untuk video tentang simulasi routing statik di Mikrotik ya, menggunakan software Chemistry. Terima kasih teman-teman buat yang sudah nonton. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mungkin bisa teman-teman komen di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.